Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Afni. Jadi Bu Mira, kita kan diminta ini melakukan praktek coaching ya untuk Ya, di Bu. pertemuan ini. Nah, jadi kita langsung saja mulai dengan kasus kita yang pertama dulu. Berarti di sini Ibu Mira sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Iya, Kita Bu. mulai ya Bu Mira ya. Iya, Bu. Oke, siap. Siap. Uh, Selamat siang Ibu Mira. Selamat siang, Ibu Afni. Saya lihat dari tadi pagi Ibu Mira itu murung aja. Ada masalah ya? Mau cerita sama saya? Iya nih, Bu. Saya lagi ada masalah. Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, saya ini ada waktu luang. Kalau Ibu Mira mau, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Ada yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu. Kemarin saya ditegur sama ibu guru kelas sebelah. Oh, jadi Ibu Mira kena tegur sama guru kelas sebelah. Iya, Apa Bu. masalahnya ya, Bu? Kelas saya kemarin itu ribut, Bu. Jadi mengganggu aktivitas belajar di kelas sebelah. Oh gitu, kelas ibu ribut. Bisa ceritakan bagaimana situasinya di kelas saat itu, Bu? Saat itu saya sedang mengajar matematika, Bu. Seperti biasa, setelah menjelaskan materi, memberikan contoh, lalu saya memberikan soal tes. Tujuannya Mm-mm. kan agar saya bisa melihat berapa siswa yang sudah paham dengan materi yang saya jelaskan dan berapa siswa yang belum paham. Jadi, siswa yang sudah paham mengerjakan tes, lalu membawa hasil pekerjaan mereka ke meja saya, Bu. Nanti saya cek. Nah, bagi siswa yang belum paham, saya minta ke depan ke meja saya, biar saya bantu di mana kesulitan mereka. Nah, di situ Ibu ributnya. Anak yang sudah paham itu, karena tidak ada aktivitas, mereka sudah selesai, jadinya mereka ribut dan mengganggu temannya yang lain. Oh, jadi siswa ribut itu pada saat ibu melakukan pembimbingan ya dengan murid-murid yang belum paham gitu ya, Bu Iya, ya? iya, Bu. Oh iya. Jadi bagaimana perasaan ibu saat itu? Kalau perasaan saya tentu saja Bu nggak nyaman kan kelas kita ribut, sudah kita suruh diam masih ribut. Ya. Dan saya juga tidak fokus membimbing murid saya yang belum paham itu. Merasa terganggu lah Ibu ya. Ya, sebenarnya ketika Ibu merasa terganggu saat ada ribut itu ya biasalah, wajar ya, Bu, ya. Nah, Ibu Iya. tuh pengennya sebenarnya kelas idealnya itu seperti apa, Bu? Kelas ideal yang menurut saya tentu saja kelas yang tenang, nyaman, kondusif, siswanya aktif dalam pembelajaran. Itu Bu, harapan Oh saya iya, kelas yang ideal yang saya inginkan. bagus sekali harapannya, Ibu. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai skala di Hmm. posisi 1 sampai 10, menurut Ibu kelas yang situasi saat Ibu mengajar itu sudah di posisi berapa, Ibu? Kalau skala 1 sampai 10 ya, Bu ya. Iya. Menurut saya mungkin sudah di posisi 7, Ibu. Sudah di posisi 7, berarti bagus, Ibu. Berarti pembelajaran, nah berarti tinggal peningkatannya saja gitu kan. Nah, Ibu bagaimana menurut Ibu itu kelebihan-kelebihan yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran atau situasi-situasi yang bagus di kelas Ibu selama ini, bisa Ibu sampaikan tidak? Biasanya, Bu, saya itu senang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Saya menciptakan atau membimbing siswa itu aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh, jadi ini ya Bu ya, Hmm. kelas Ibu itu biasanya kelebihannya itu aktif, siswanya aktif dan terlibat dengan pembelajaran. Iya, Nah, kalau Ibu. seandainya ini Bu, Ibu kan siswanya aktif, ya. Hmm. Eh,
apa yang menghalangi atau yang menjadi hambatan Ibu untuk mencapai tujuan yang ideal tadi? Hambatannya dalam pelajaran ya Bu ya. Biasanya kalau siswa aktif itu kadang terlalu antusias Ibu, terlalu antusias sehingga menimbulkan keributan di kelas. Nah, itu Bu Iya, hambatan yang oh, sering saya temui. Nah, kita jadi guru kan pengennya siswa itu aktif. Nah, cuma siswa ini kadang melewati batasnya Ibu. oh iya, betul ya. Kadang terlalu aktif, mereka Hmm, juga tidak terkontrol gitu ya maksud Ibu iya, ya? Ibu, iya betul Iya. sekali Ibu. Nah, jadi Ibu Mira ada solusi nggak Ibu Mira untuk masalah ini? Solusi ya Bu ya. Mm-mm. Tentunya saya berharap ada solusi ya Bu. Iya. Mungkin saya bisa mengganti atau mengganti strategi cara saya mengajar gitu ya Bu ya. Strategi tapi tetap membuat siswa itu aktif dan kelas kondusif dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu rencananya ingin menerapkan strategi pembelajaran yang baru, yang berbeda dari sebelumnya gitu ya, Iya, Bu. tapi tetap siswa Strategi, aktif. oh iya iya iya. Strategi apa yang akan Ibu terapkan? Rencana saya nih Bu ya, saya mau menerapkan strategi tutor sebaya Ibu. Kemarin Hmm, saya sudah share di internet, tutor sebaya itu apa dan kelebihannya apa dan apakah bisa melibatkan siswa. Nah, jadi sudah saya baca-baca kalau tutor sebaya itu bisa meningkatkan pemahaman siswa yang sudah memiliki kemampuan karena dia menjelaskan kepada temannya. Jadi kan dia memperdalam pemahamannya dengan menjelaskan hmm. materi. Dan temannya yang kurang memiliki kemampuan yang kurang ini, Ibu, merasa terbantu karena dibimbing oleh temannya. Nah, terkadang kan Ibu ya, siswa ini sudah dapat penjelasan dari guru, sulit memahami. Tapi kalau dijelaskan oleh temannya yang sebaya, dengan bahasa temannya, nah terkadang itu lebih mudah untuk dipahami murid tersebut. Oh Itu iya, rencana berarti saya, Ibu. bagus sebenarnya menurut saya rencana Ibu itu bagus sekali dengan Hmm. penerapan tutor sebaya gitu ya Bu ya. Iya, Ibu, ya. Eh, Sangat bagus itu kalau diterapkan di kelas. Nah, cuman Iya. saya mau tahu lebih lanjut ini Bu, Hmm. bagaimana langkah-langkah tutor sebaya yang akan Ibu terapkan itu? Langkah-langkahnya setelah siswa itu selesai yang berkemampuan tinggi ini Bu, membantu temannya yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Lalu siswa yang paham tadi kan bisa meningkatkan pemahamannya dan dia juga melakukan aktivitas yang bermanfaat Ibu, sehingga tidak menimbulkan keributan. Ada Oh, aktivitas yang mereka lakukan gitu nah, Ibu. iya iya iya, jelas sekali ya Bu, bahwasanya siswa itu bisa punya aktivitas gitu, Iya, meskipun iya dia Bu. sudah jadi tidak hanya, apa namanya, saat Ibu membimbing yang lain, yang sudah paham juga ada kegiatannya, begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Iya. Nah, indikator keberhasilan rencana ini menurut Ibu seperti apa? Indikatornya intinya sesuai harapan saya ya Bu ya. Iya iya. Indikatornya tentu saja siswa itu aktif dalam proses pembelajaran dan situasi di kelas sangat kondusif, nyaman, tidak menimbulkan keributan maupun sampai mengganggu kelas sebelah. Nah, itu indikator keberhasilannya. Iya, berarti Ibu sudah jelas gitu ya, apa namanya, indikator-indikator yang ingin Ibu capai. Nah, Iya. seandainya ini Bu, setelah Ibu menerapkan tutor sebaya, tapi siswanya masih ada kendala juga. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi, apa, mengantisipasi gangguan tersebut? Kalau masih menemukan kendala ya Bu ya, hmm, mungkin saya bisa memberikan jeda, mengajak siswa itu melakukan mindfulness, Ibu, agar siswa itu Mindfulness ya. memiliki kesadaran dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, Oh itu iya, bagus. rencananya kalau menemukan hambatan. Bagus sekali Bu, mindfulness gitu ya, kesadaran Iya. penuh, iya. Mm. Nah, berarti, kalau saya lihat Ibu sudah bisa ini mengatasi keresahan Ibu yang tadi. Nah, kapan Ibu kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan strategi ini? Kapan akan saya mulai? Sekitar 2 hari lagi, Ibu.
pada pembelajaran matematika selanjutnya. Nah, itu akan saya coba terapkan. Ya, berarti 2 hari lagi ya Ibu ya akan Iya, diterapkan Bu. strategi tadi. Nah, Ibu Mira, ini kita udah lama juga ya ngobrolnya. Menurut Bu Mira dari percakapan kita tadi, apa kesimpulan kita hari ini, Bu? Dari percakapan kita, Bu ya, saya Ah, bisa menyimpulkan kalau permasalahan saya di kelas ini kan kelas siswanya ribut karena tidak melakukan aktivitas. Ada siswa yang tidak melakukan aktivitas. Lalu solusinya dengan menerapkan strategi tutor sebaya dan berharap siswa tersebut situasi kelasnya bisa kondusif, siswa tetap aktif dalam proses pembelajaran dan tidak mengganggu kelas sebelahnya. Itu. oh ya, berarti ini Ibu sudah dapat ini ya ibaratnya itu penyelesaian masalahnya ya Bu ya. Ya. Saya harap Ibu bisa menerapkan strategi ini dan bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Iya, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Afni karena telah mendengarkan curahan saya, kegalauan saya ya, Bu ya. Karena nggak enak rasanya ditegur sama guru sebelah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Ibu mau membantu saya dan sudah memberikan saya solusi. Saya sudah lega nih, Bu. Perasaannya udah lega ini. Ya, sama-sama Ibu Mira Jaya. Saya juga senang sekali bisa membantu Ibu Mira. Sebenarnya bukan saya yang membantu, Ibu Mira yang mencari sendiri solusinya, ya Oh, sebenarnya. iya, Iya, Ibu. Mm-mm. heeh. Ya, Iya, sama-sama Bu Mira ya. iya, Eh, Ibu. Terima kasih. Coach ya. Ya. Kalau di sini saya sebagai coach em, sudah menerapkan alur Tirta dalam penyelesaian permasalahan yang Ibu Mira sampaikan tadi. Eh, saya apa namanya itu menurut saya ini kan refleksi kita ya Ibu ya. Memang Ya. untuk menerapkan alur tirta itu paling penting memang kita tahu dulu arahnya tujuannya gitu. Iya. Makanya tujuan percakapan kita apa? Setelah tujuan percakapan kita apa baru kita bisa mengidentifikasi, menentukan rencana dan lain-lain. Yang saya rasakan tadi saya hanya Ya. mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi coach sendirilah yang akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, Gitu, Ibu. Bu. Ya, kalau menurut Ibu Mira, oh ini bentar dulu, saya juga kemarin kesulitan menentukan pertanyaan-pertanyaan gitu yang cocok, tapi karena sudah memahami jenis-jenis pertanyaan untuk di alur tirta ini, jadi tidak begitu kesulitan. Yang penting kita fokus ke kata kuncinya. Iya. Iya, itu untuk ini sebagai coach saya juga berusaha fokus tadi dengan Ibu Mira supaya pikiran saya tidak kemana-mana. Saya berusaha fokus mendengarkan dan hadir seutuhnya. Mm. Apa Bu Mira mungkin ada ini apa pendapat gitu sebagai coach mungkin supaya coachnya ini biar lebih baik lagi gitu Bu Mira? Iya, sebagai coach di sini saya merasa sangat terbantu dalam menemukan masalah, memecahkan masalah saya, dan saya merasa tidak dihakimi ya Bu ya. Ibu benar-benar membimbing, menggali potensi yang ada pada diri saya, kira-kira apa yang tindakan yang harus saya lakukan. Lalu selama percakapan saya juga merasa nyaman, santai. Jadi saya tidak ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya. Eh, dan saya tidak merasa dihakimi dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Iya, iya. Berarti itulah refleksi kami berdua sebagai coach dan sebagai coachee.